nggak sih kamu lagi duduk ngerjain tugas, tapi isinya masih kosong dari tadi? Aku pernah, bahkan sering. Kepalaku buntu, badanku rasanya nggak bisa anteng. Dan entah gimana, tiba-tiba HP udah ada di tangan. TikTok kebuka, jempol udah jalan sendiri. Sebentar aja pikirku, 5 menit buat nyegerin otak. Tapi 5 menit itu jadi 10 jadi 30 jadi 2 jam. Dan waktu aku tersadar, tugasnya masih sama persis kayak tadi, kosong. Yang beda cuma jamnya, dan perasaan nyesal yang pelan-pelan muncul di dada. Aku gak malas, tapi kenapa ini terus berulang? Ternyata ini bukan sepenuhnya salahku dan bukan salahmu juga. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bekerja di balik layar itu, sesuatu yang dibangun oleh ratusan insinyur dan ilmuwan data selama bertahun-tahun. Dengan satu tujuan yang sangat spesifik biar kita nggak berhenti scroll, namanya algoritma. Algoritma media sosial itu pada dasarnya adalah sistem yang terus belajar dari kebiasaan kita, yang memperhatikan konten apa yang bikin kita berhenti, video apa yang bikin kita nonton sampai habis, topik apa yang bikin kita langsung ngeklik tanpa pikir panjang, konten yang bikin ketawa, yang bikin marah, yang bikin penasaran, dan nggak bisa ditinggal sebelum selesai. Apapun itu, algoritma nyimpen semua informasi itu. Terus nyajiin hal-hal serupa lagi dan lagi, tanpa henti, tanpa capek. Karena setiap detik yang kita habiskan, itu data untuk mereka, dan data itu dikonversi jadi uang. Tiap kali ada konten baru yang muncul, kita ngerasa tertarik, otak kita ngelepas dopamin, hormon yang bikin kita ngerasa senang dan pengen ngerasain itu lagi. Jadi, wajar banget kalau tiap bosan, tiap kali ngerasa nggak nyaman, tiap kali otak kita mulai diajak kerja keras, tangan kita langsung refleks nyari HP. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistemnya emang dirancang buat itu. Nah, sejak aku tahu semua ini, sesuatu mulai berubah dari cara aku pakai media sosial. Karena aku begitu ngerti caranya, aku nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu, dan ternyata pengetahuan itu sendiri juga sudah jadi senjata yang cukup kuat. Inilah yang disebut literasi digital, bukan sekedar bisa pakai HP atau tahu cara bikin konten, tapi ngerti apa yang sebenarnya terjadi di layar itu, bisa mengevaluasi konten yang kita konsumsi, dan pelan-pelan ngambil balik kendali atas hidup kita di dunia digital. Satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa di era sekarang, perhatian kita adalah aset yang paling berharga yang kita punya. Bukan uang, bukan waktu, tetapi fokus dan perhatian kita. Dan aku gak mau nyerahin begitu saja ke sebuah algoritma yang bahkan gak kenal aku sebagai manusia, tapi cuma sebagai sekumpulan data dan angka engagement. Perhatianku milikku, dan perhatianmu milikmu.